A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sokir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Hantu Maharani. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita di channel Sampul Hitam. Dan buat teman-teman yang ingin belanja-belanja, silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Andre membuka kemejanya untuk menutupi tubuhnya yang polos. Gadis ini masih menangis terisak-isak karena meratapi masa depannya yang sudah hancur akibat tulangnya calang tua ini. Tubuhnya pun penuh dengan bercak merah bekas gigitan. Tampaknya juragan memang sangat haus akan seks. Lagi pula orang setua itu pun masih saja kuat untuk melakukan hal seperti itu. Tenanglah, Nay. Aku akan bertanggung jawab atas perbuatan ayahku, janji Andre memeluk Nay. Tidak. Aku tidak mau. Aku kotor begini, Mas, isak Nay. Aku tidak peduli mau sekotor apapun dirimu. Mari kita balas pria sialan itu, ajak Andrew. Sedangkan kini Laras mulai sibuk merapal ajian yang ia hafalkan. Karena wanita ini pun tidaklah mahir dalam bidang ilmu, ia kalah cepat dengan juragan. Hanya dalam sekejap mata saja juragan menghilang dari pandangan mereka. Tentu saja ketiga orang ini panik, terlebih Laras yang belum sempat memasukkan kelor dan kemenyan. Sialan, dia sudah pergi, Laras menggeram kesal. Awas! Andre ternyata bisa melihat kehadirannya juragan. Meski ayahnya sudah merapal aji panglimunan, ternyata Andre masih bisa melihatnya. Ilmu yang Abah berikan sangat membantunya. Karena saat itu memang ada yang masuk ke dalam mata, sehingga Andre bisa melihat walaupun lawannya punya jurus menghilang. Untung saja Andre cepat menarik ibunya. Kayu besar menghantam tempat Laras berdiri tadi. Juragan sangat marah karena merasa dibodohi oleh istrinya. Kalian tetap di sini. Aku akan mencoba melumpuhkannya, ucap Andre. Serang di antara pertengahan dadanya. Ada sesuatu di tubuh brengsek itu, ujar Laras. Memang tubuh juragan penuh dengan barang gaib, terutama susuk yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa susuk itu, juragan hanyalah pria tua yang sudah lemah. Andre mengalirkan tenaga dalam kerah tangannya. Ayah dan anak terlibat pertengkaran yang seharusnya tidak pernah mereka lakukan. Juragan juga tak segan ingin menghabisi Andre. Tak peduli jika nanti ia sudah tak punya pewaris ilmunya. Ia sudah dikuasai rasa amarah karena sang putra selalu ikut campur dan merusak kerjaannya. Selarik angin berwarna hitam menyerang Andre seperti pisau yang amat runcing. Beruntungnya Andre cepat meloncat salto dan serangan itu hanya menghantam dinding. Andre mengejar ayahnya yang akan melarikan diri. Tombak permata tiga ia ambil dan mengucamkan lewat punggung. Ah! Terdengar erangan juragan dan wujudnya juga perlahan kelihatan kembali. Andre menyeringai senang karena lawannya tumbang ke tanah. Ia tidak mengirakan segampang ini melumpuhkan ayahnya. Namun merasa kembali tercengang ketika juragan dengan santainya menarik tombak tersebut. Seperti orang mencabut duri di kaki. Memang ia merintih kesakitan, tapi perlahan lukanya membaik kembali dan tertutup rapat. Laras yang tersadar langsung menghantam kepala suaminya dengan batu bata. Cepat pegangi dia, teriak Laras. Andre dan Nay sigap memegangi juragan yang meronta-ronta. Laras bergerak cepat menyumpalkan daun kelor dan kemenyan. Memang tidak mudah memasukkannya ke dalam mulut juragan yang tidak mau terbuka. Namun Laras tidak hilang akal dan menginjak batang leher pria ini sehingga mulutnya terbuka lebar. Sialnya saat ini juragan merapalkan ilmu yang membuat tubuhnya menjadi licin agar Andre dan Nay tidak bisa memeganginya. Karena lendir yang keluar itulah
kelor dan kemenyan itu malah lebih gampang tertelan. Ia memang bisa lepas dari pegangan Andrew dan Nay, tapi ramuan itu sudah masuk ke dalam lambungnya. Sama halnya seperti Kunchoro, Juragan juga menggerak kesakitan karena ilmu santet yang ada dalam tubuhnya sudah luruh. Urat-urat di leher sampai menonjol keluar karena perut pria ini sangat sakit seakan mau meledak. Brengsek! Juragan langsung bangkit mencengkram lehernya Laras. Laras meronta ingin lepas, namun cekalannya sangat kuat, bahkan rasanya mau patah tulang lehernya. Pak! Juragan melanting karena tendangan Andrew. Andrew sendiri juga kaget karena kekuatannya sangat besar. Apa mungkin karena ilmu yang Abah berikan? Kau, dari mana kau mendapatkannya ilmu itu? Juragan tergagap kaget. Kenapa kau peduli? Kau takut sekarang? Akan kupastikan kalau kau mati di tanganku. Geram Andre mencengkeram bajunya Juragan. Terbahak-bahak Juragan dengan kesombongan putranya. Juragan mengira bahwa ilmu yang putranya miliki masih dangkal. Karena tidak mudah mendapatkan ilmu, harus ada pantangan dan juga tantangan. Baru bertumbuh saja kau sudah sombong. Kau tidak akan bisa mengalahkan aku dengan ilmumu yang tidak berguna itu. Cemooh Juragan. Leher Juragan tertembus dengan pring gading atau bambu kuning. Laras yang menusuknya dari belakang, berharap bahwa ini bisa melemahkan Juragan dan mereka bisa menawannya seperti Kunchoro. Dan ternyata memang benar, Juragan tidak bisa lagi bergerak ataupun lukanya menyembuhkan diri. Yang membuatnya heran adalah tidak ada sama sekali darah yang keluar dari luka tersebut. Kita berhasil, Bu. Andre bertanya sambil melongo. Alhamdulillah. Kau akan habis di tanganku. Laras bersorak senang. Nay terlebih dahulu mengambil pisau yang amat tajam. Tanpa rasa sungkan lagi, tangan kiri Nay menarik aset milik Juragan yang sudah merusak masa depannya. Jika tidak tertahan dengan bambu yang menancap itu, pastilah Juragan sudah menjerit keras. Nay menancapkan pisau dari pangkal aset dan menariknya hingga ujung kepala. Terbelalak menjadi dua. Luka yang Nay buat mengalirkan darah hingga menyembur ke wajahnya. Juragan mendelik karena merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan baru kali ini ia merasakan sakit yang amat sangat menyiksanya. Sakit kan? Itulah yang Rani alami. Kau akan mendapatkan balasannya. Geram Laras. Brengsek kalian. Lepaskan aku sebelum nanti kalian menyesalinya. Juragan berkata serak. Kenapa aku harus menyesal? Aku malah senang. Saut Laras berjongkok di hadapan suaminya. Pisau yang Nay tadi digunakan ia ambil alih. Juragan sudah ketar-ketir hingga wajahnya memucat saking ngerinya. Namun ia tidak mau merendahkan diri dengan memohon pengampunan. Ibu. Andre juga kaget ketika Laras menusuk bola mata Juragan. Teriakannya tenggelam dengan teriakan Juragan yang sakit hingga rasanya akan pingsan. Bola mata pria ini jatuh ke lantai dan bergerak liar. Tubuh Juragan mengejang dan kakinya menendang-nendang apapun yang ada di dekatnya. Di tempat lain, Abah mengelus dadanya sambil menerawang sedih. Bukannya tidak tahu apa yang kini telah Andrew lakukan bersama ibunya. Ia juga sudah tidak bisa mencegah. Pada awalnya, Abah ingin mereka dihukum saja. Namun setelah melihat Pak Mus yang mati karena muntah darah dan paku, hatinya telah yakin bahwa mereka memang tidak bisa diberi hukuman seperti itu. Akan lebih baik jika mereka disiksa saja dan dibunuh. Sama seperti mereka memperlakukan keponakannya yang masih kecil. Tetes air mata jatuh begitu saja di pipi tua yang keriput ini, menyandarkan tubuhnya pada kursi dan memejamkan mata dengan damai. Bibirnya pun mengulum senyum yang membuat wajahnya semakin berseri.
Tidak ada satupun manusia yang melihat ketika Abah menghembuskan nafas terakhirnya. Hanya loreng yang duduk di lantai menyandarkan kepalanya pada dengkul Abah. Bahkan harimau yang tidak nyata ini pun menangis. Bola matanya yang berwarna biru itu mengeluarkan air mata, membasahi bulu halus yang tumbuh di wajahnya. Tuan yang telah bersamanya puluhan tahun sudah tiada. Walaupun loreng mengembara dan suka berpindah tuan, namun tujuannya tetaplah Abah. Hewan loreng ini mengaum panjang sehingga sampai membuat dinding bergetar hebat. Lukas yang bisa mendengar pun segera berlari tergopoh-gopoh. "Abah!" Lukas bercongkok di depan orang tua ini. Hati pemuda ini bergetar karena berusaha menepis prasangkanya. Terulur tangan Lukas memegangi nadi Abah yang sudah tidak berdenyut lagi. "Kumohon jangan. Aku tidak siap Abah tinggalkan." Pekik Lukas mencium tangan Abah. Karena mendengar pekikannya Lukas, para santri dan santriwati segera berkumpul untuk melihat keadaan Abah. Guru lainnya juga merasa sangat kehilangan atas meninggalnya sesepuh tua ini. Suasana padepokan berduka karena harus kehilangan pemimpin mereka. Anak-anak Abah juga sudah dikabari bahwa orang tuanya meninggal. Mereka langsung berangkat pulang sambil menangis karena tak sanggup membayangkannya. Lukaslah yang paling berduka, karena selama ini ia selalu dekat dan mengurus Abah dengan tulus. Kemanapun Abah pergi, ia selalu ikut serta. Apalagi orang tua kandungnya Lukas memang sudah tidak ada. Pemuda ini menganggap Abah seperti ayahnya sendiri. Pak Badrun mendekati Lukas yang menangis di pojok sambil memegangi tasbih pemberian dari Abah. "Saya tahu bahwa semua makhluk pasti akan meninggal, Pak. Tapi tolong biarkan saya sendiri dulu." Lukas membuka suara. "Papa tidak akan melarangmu menangis, nak. Kita boleh menangis. Namun jangan sampai berlebihan," nasihat Pak Guru Badrun. "Apa aku berlebihan? Aku hanya ingin diam sendiri." Lukas malah kalap. Ustadzah mendekati Pak Badrun dan memberi kode agar pergi. Ia sendiri duduk di hadapan Lukas yang kini malah menangis semakin keras. Ia paham bagaimana kehilangannya Lukas atas meninggalnya Abah. Karena Ustadzah pun juga ikut kehilangan. Memang rasanya sangatlah menyesakkan hati. "Mengajilah untuk Abahmu, nak," pinta Ustadzah. "Yang lain saja, Bu," tolak Lukas lirih. "Ibu tahu kamu sangat kehilangan. Namun beliau kan sangat dekat denganmu. Bagaimana jika kamu tidak mengaji untuknya? Kasihan Abah," bujuk Ustadzah. Aku tidak kuat melihat wajahnya, Bu." Isak Lukas semakin parah. Ustadzah memeluk Lukas agar muridnya tenang. Segala macam bujukan agar Lukas mau tenang dan mengaji bersama santri lain. Hingga akhirnya Lukas pun mau dan duduk membawa surah Yasinnya. Di tempat lain, Laras dan putranya yang sedang menyiksa juragan jadi tercengang ketika mendengar pengumuman dari masjid. Bahkan Andrew langsung lemas seketika, tidak kuat menopang tubuhnya. Mereka bergegas pergi menuju padepokan untuk melihat apa benar jika Abah sudah tiada. "Ibu!" Andrew kaget ketika Laras terjatuh lemas saat berjalan menuju padepokan. Nei juga ikut membantu karena ia tadi mendapatkan bajunya kembali yang dibuka oleh juragan. "Ayo, Bu." Nei menuntun Laras. Laras susah payah berdiri sambil air matanya mengucur deras. Abah juga sudah sangat baik kepadanya. Bukan hanya sekarang saja pria itu baik. Sejak dari dulu, Abah kerap membantunya. Apalagi setelah Laras menjadi adik ipar. "Pelan-pelan saja, Bu. Mereka pasti belum menguburkannya." Nei berusaha menenangkan Laras. Akhirnya mereka tiba di padepokan yang sangat penuh dengan orang. Mereka tidak mengenali Laras karena wanita ini ingin menggunakan baju hitam lengkap dengan cadarnya.
Iringan surat Yasin disertai dengan isak tangis yang bersaut-sautan. Mereka sungguh tidak sanggup bila harus kehilangan Abah. Anaknya Abah yang dekat juga sudah datang. Barisan mobil berjajar karena para kerabat dan juga ulama lain ingin mengantarkan kepergian sahabat mereka. Bagaimana saat terakhir Abah, Kas? Andre bertanya pada Lukas. Aku juga tidak tahu. Beliau sedang sendirian, jawab Lukas pelan. Ya Allah, kenapa aku begitu cepat engkau tinggalkan? Andre memeluk jasadnya Abah untuk sesaat. Karena para anak-anaknya sudah datang, mereka langsung memandikannya. Lukas dan Andre juga ikut serta. Mereka sambil menangis memandikan tubuh yang sudah renta ini. Wangi sekali baunya ya Allah, desis Andre tanpa sadar. Bahkan belum terkena sabun saja, tubuh orang tua ini sudah memunculkan aroma wangi yang nyata. Tubuhnya pun sangat enteng ketika diangkat. Selesai dimandikan, mereka langsung mengkafaninya. Sama sekali tidak ada kendala sedikit pun. Cuaca yang mendung sangat pekat. Mereka sudah was-was karena takut liang lahat akan penuh dengan air jika sampai hujan turun. Namun sejak tadi air hujan tak kunjung jatuh. Hanya mendung saja yang menggantung tebal seolah hujannya akan sangat lebat. Mereka pun segera menggotongnya ke kuburan. Andre ikut menggotong di sebelah kaki. Bukan cuma 10 atau 20 saja yang ikut mengantarkan ke pemakaman. Area kuburan sampai penuh karena dijejali orang sebanyak ini. Jasad Abah dimasukkan ke dalam liang lahat dan dimiringkan. Andre memberikan tanah yang dibentuk bulat-bulat. Setelah selesai, mereka menimbun tubuh orang tua yang sangat baik ini. Doakan yang terbaik untuk beliau. Kita boleh menangis namun tidak boleh berlebihan. Ustadzah merangkul bahu Laras. Nek tidak ikut ke kuburan karena merasa dirinya kotor. Ia bergegas pulang ke rumah untuk mandi membersihkan diri. Meski sambil menangis menyesali semua yang sudah terjadi, tangisan yang bercampur aduk menjadi satu. Untuk melampiaskan rasa sedih akibat ditinggal oleh Abah, malam ini Andrew kembali pulang menuju rumahnya. Tujuannya adalah sang ayah yang kini sudah berhasil ia lemahkan bersama sang ibu. Akan lebih bagus jika pria tua itu terus disiksa, agar tahu rasa sakit yang sangat tak terkira. Jangan hanya bisa menyiksa orang saja, sekaranglah gilirannya mendapatkan balasan atas apa yang sudah pernah juragan lakukan. Motor Andre melaju kencang membelah jalanan yang sangat sepi. Karena ini memang sudah hampir pukul 12 malam. Karena tidak bisa tidur dan terus menangis, Andre pun memilih mengunjungi ayahnya. Dek. Tiba-tiba jantung Andre berdegup kencang karena ada sesosok gadis yang penampilannya sangat ia kenal. Padahal sudah lama Maharani tidak menampakkan diri. Namun sekarang sang adik kembali menemuinya dengan raut pucat yang amat menyedihkan. Andre turun dari motor dan bertanya-tanya. Belum sempat Andre bertanya tentang apa yang sudah terjadi, Maharani malah menyerangnya dengan libasan tangan dan membuat Andre terpental kuat. Tidak, tolong aku mas. Maharani menangis seolah menyesali apa yang sudah ia lakukan. Andre mengernyit bingung. Sepertinya Maharani sedang dikendalikan oleh kekuatan besar. Dan kenapa juga Rani bisa bangkit lagi, padahal sudah dikuburkan secara layak. Ada apa denganmu Rani? Kenapa kau begini lagi? Andre terperangah tak percaya. Sosok hantu Rani terus bergetar seolah menahan diri agar tidak menyakiti abangnya. Andre sadar bila adiknya sedang dikendalikan oleh seseorang. Katakan padaku, siapa dia? Andre berteriak keras karena Maharani malah menghilang. Seperti orang gila karena kehilangan arah dan kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Andre berteriak keras dalam pekatnya malam. Padahal jasad Maharani sudah dikuburkan dan didoakan secara layak. Kenapa pula tiba-tiba ia datang lagi dan malah menyerang dirinya? Tampak jelas jika Maharani sedang dikendalikan seseorang. Kenapa kau terus menyiksanya ya Allah? Kasihanilah adikku, teriak Andre menangis.
Rasa frustasi dan merasa bahwa Allah sangat keras memberi adiknya cobaan. Saat akan meninggal sudah merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Sekarang sudah meninggal pun masih gentayangan dikendalikan oleh orang. Sesak rasanya dada pria ini karena merasa terkadang Allah begitu berat memberinya cobaan. Usai menangis sendirian di jalan, kini Andrew langsung tancap gas menuju rumahnya. Hanya Kunchoro dan Juragan yang masih hidup dan merekalah pelaku utama. Namun mereka berdua sudah berhasil dilumpuhkan. Bagaimana pula mereka bisa membangkitkan Maharani lagi? Tujuannya langsung kamar sang ayah yang tertutup rapat. Andre menendangnya keras hingga terbuka lebar. Tepat seperti dugaannya, Juragan sudah lenyap tanpa bekas. Padahal ia sudah mengikat dengan rumput ilalang. Namun kenapa Juragan masih bisa melarikan diri? Andre bergerak mencari ke setiap sudut rumah. Brengsek, geram Andre karena tak kunjung menemukan sosok Juragan. Apa kau melihat pria sialan itu? Andre bertanya pada Marni. Ada wanita bertudung hitam yang membawanya pergi. Saya tidak melihat wajahnya, jelas Marni. Tudung hitam. Tidak mungkin Laras yang membawa Juragan pergi dari rumah. Untuk apa pula ibunya membebaskan pria yang sangat mereka benci? Apakah itu kerudung dan cadar? Tanya Andre memastikan. Bukan, Den. Hanya penutup kepala biasa dan pakaiannya juga sangat pendek, ujar Marni. Jelas sekali bahwa itu bukanlah Laras. Ada orang lain yang ikut campur dalam masalah mereka. Andre bergegas mencari ke rumahnya Dukun Kunchoro. Mau menemui ibunya pun tidak tahu di mana, karena Laras tidak memberitahu tempat tinggalnya. Andre menghentikan motornya agak jauh karena di depan rumah Kunchoro ada sebuah mobil. Ia ingin melihat siapa yang datang mengunjungi dukun itu. Takut jika mereka mengetahui kedatangannya, Andre menaruh motor dalam semak dan berjalan mengendap-endap ke sana. Barangkali saja ada yang bisa dijadikan petunjuk. Terdengar obrolan dari dalam. Andre ingin melihat siapa orang tersebut. Satu suara ia kenali yang tak lain adalah Juragan. Masih ada suara dua wanita yang bersamanya lagi. Laras sepertinya bisa menutupi keberadaan Kunchoro, ujar wanita bertudung hitam. Iya, dia juga bisa menghilang dari pandangan kita, ucap Juragan. Sialan wanita itu. Padahal jika dia mau, Laras bisa menjadi dukun hebat karena punya darah manis. Dan dia juga lahir di malam satu suro, ujar tudung hitam. Mereka sibuk mencari keberadaannya Kunchoro yang sangat sulit ditemukan. Tudung hitam duduk bersila dan mulutnya komat kamit membaca mantra merapal ilmu tembus pandangnya. Dengan mata tertutup ia bisa melihat siapapun, walau orang itu terhalang tembok sekalipun. Dan sekarang bukannya menemukan keberadaannya Kunchoro, tudung hitam malah melihat Andrew yang sedang menguping pembicaraan mereka. Anakmu ingin bertemu kan? Ujar tudung hitam setengah tertawa. Andrew kaget karena tudung hitam bisa mengetahui keberadaannya. Juragan langsung keluar menghadapi putranya sendiri. Tidak ada rasa sayang ataupun kasihan dalam diri pria ini. Kau mengantarkan nyawa padaku. Di mana ibu kesayanganmu itu? Seringai Juragan. Ibuku terlalu mulia untuk bertemu orang sepertimu, geram Andrew. Aku masih berbaik hati dan memberimu pilihan. Jika kau katakan di mana Laras dan Kunchoro, maka kau akan hidup tenang dengan warisan hartaku, janji Juragan. Cih! Andre meludah di ujung kaki ayahnya. Juragan semakin terhina dengan kelakuan sang putra yang sangat jelas menantangnya. Sangat jelas menantangnya secara terang-terangan, hanya karena untuk membela adik tirinya. Aku dulu sangat bangga kepadamu. Aku menceritakan kehebatanmu kepada temanku.
Namun aku tak sangka bahwa sebenarnya kau sebusuk ini. Andrew berkata pedih. Memangnya apa yang sudah kulakukan? Kalau saja Maharani tidak terus menolak ajakanku, tidak mungkin dia akan menderita seperti itu. Saud Juragan seolah tanpa dosa. Dia itu anakmu. Seharusnya kau bisa berpikir, brengsek, umpat Andrew. Juragan malah tertawa kencang mendengar ucapan Andrew barusan. Memang tidak ada sedikit pun rasa bersalah dalam diri pria ini setelah kematian anak tirinya. Tidak usah banyak tingkah. Cepat katakan Laras dan Kuncoro ada di mana? Serga Juragan. Bukannya menjawab pertanyaan ayahnya, Andre malah tanpa sengaja mengalirkan tenaga dalam ke arah mata, dan mata pria ini mengeluarkan cahaya merah seperti pedang. Sementara di tempat lain, Laras merasakan tidak enak dan terus terbayang wajah putranya, dan ternyata dukanya tepat. Rumah Juragan kosong, hanya ada Marni dan beberapa anak buahnya saja. Juragan sudah lepas dan melarikan diri. Ais, brengsek. Dinding tembok yang dijadikan pagar hancur berantakan karena tendangan Laras. Laras sendiri pun kaget dengan kekuatan dirinya yang entah datang dari mana. Apa ini? Kenapa aku sekuat ini? Laras terpaku tak percaya. Bahkan tangannya sendiri sampai gemetaran karena sangat kaget. Teringat tadi memang ia menelan mutiara pemberian dari Abah, Ustadzah yang memberikannya karena mendapat pesan dari orang tua itu. Baguslah jika aku menjadi kuat. Akan kuhancurkan kalian semua. Laras bersorak senang. Gerakannya juga bertambah cepat seperti angin dan berkelebat pergi. Namun ketika di persimpangan, langkahnya terhenti dan mematung karena tidak percaya dengan seseorang yang menghadang jalannya. Baru sekali ini Laras bisa bertemu dengan hantu Maharani. Bahkan ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Anak yang pergi dengan keadaan sehat walafiat, kini bertemu dengannya lagi dengan kondisi yang sangat memilukan. Rani, ya Allah anakku. Air mata Laras jatuh berderai karena tidak kuasa melihat kondisi putrinya. Maharani mematung dan menahan sesuatu yang menggerakkan dirinya. Ibu. Hanya sekejap mata saja Maharani sudah menghilang dari pandangan mata. Laras terjatuh menangis sendirian. Begitu sakit hatinya setelah melihat Maharani yang separah itu. Brengsek kau Adi. Pekik Laras sangat marah. Tujuannya sekarang adalah rumahnya Kuncoro. Pastinya ada di sana para bajingan yang sudah menyakiti putrinya. Begitu hancur dan terlukanya hati seorang ibu. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.